Nah, sebagai generasi muda kita harus bisa menggarap semua lahan-lahan yang kosong ini. Contohnya kayak gini nih. Iya, iya. Kebanyakan pemuda sekarang masalah kendalanya di modal. Inisiatifnya kurang untuk bertani. Kita buat merangsang pertumbuhan supaya besar buahnya, terus supaya berat. Kalau germasem belum bisa, takutnya itu masih Sekitar 3 hektar ya Pak ya? iya. Kalau di sini saya akan mencoba kerjasama sama dengan PS. Kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan salah satu master petani jagung di kecamatan saya ya, Kecamatan Payakumbuh di Kota Tangah, Semalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Halo Pak. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi beliau ini Bapak Free. Efri. Nah, ini adalah salah satu kesempatan kita ya Pak. Kita bincang-bincang sambil jalan saja nanti ya Pak ya. Masih ada lahannya akan dibuka. Sana masih lagi di pengolahan lahan, tapi sekarang orang lagi itu ya, lagi belum kerja ini. Iya, iya. Lantaran nggak ada curah hujan yang turun, berhenti dulu. Mungkin sedikit berbagi ya Pak, posisinya untuk bertanam jagung ini apa gitu. Pupuk yang pertama, bagaimana cara menanamnya. Iya. Enggak, pertama pas waktu tanam dikasih pupuk MPK. Itu fungsinya apa Pak? Cepat tumbuhnya. Oh ya, berarti itu sebagai perangsang pertumbuhannya Pak Iya, ya? perangsang tumbuhnya. Nah, terus usia 20 hari, pupuk kedua urea, Poska, sama SP36. Urea, Poska sama S3A. Taruh misalnya nih, kita punya 1 kilo tampang. Iya. Itu kira-kira berapa habis pupuk ya Pak? Itu perbandingannya kalau 31 kilo tampang, Ya. habis pupuknya 60 kg. 60 kg itu ya sudah adukan ketiga itu? Iya, semuanya itu. Oh ya. Jadi perbandingan adukan urea, Poska, sama apa tadi Pak? Kalau pertama umpama 1 kilo ya, Ya, ya. urea 20, Poska 10, SP36 10, 40 kilo. 40 kilo, itu pupuk pertama. Pupuk pertama. Selanjutnya setelah itu apakah kita berhenti pemupukan atau ada tahap keduanya Pak? Habis itu penyiangan lagi. Oh jadi setelah Habis kita pupuk pupuk disiangin pertama, dulu. Oh Yang ini disiang semuanya dulu. iya. Jadi di bekas-bekas bedengan ini kita bersihkan dulu Iya. gulmanya Pak ya? Gulmanya dibersihin dulu pakai itu. Pestisida bisa Pak? Racun? Bisa. Bisa. Kayak semacam kromosom ya Pak ya? Kalau germasem belum bisa, Oh, belum takutnya itu masih kecil sih. Banyak sih pestisida yang itu kayak kompoi, kayak bas. Bahkan gulma itu jangan terlalu mendominasi tanaman jagung setelah pemupukan pertama ya Pak ya. Iya. Jadi setelah itu pemupukan keduanya itu space waktunya apa Pak? Umur 35 hari sampai 40 hari. Kita beri pupuk kedua dengan komposisi seperti yang tadi. Ya, beda lagi. Wah, Nah, itu posisinya KCL, Pertipos sama Maka 32. Tujuan kita buat merangsang pertumbuhan supaya besar buahnya, terus supaya berat. Kalau pupuk pertama buat akar sama daun dulu. Pupuk kedua buat itu, buat buah sama beratnya. buah sama berat. Berarti kita dapat ilmu baru nih Pak. Maska ya Maka Pak? 32, iya. Ya, biasanya kita pakai komposisi yang biasa saja. Memang buahnya sedikit itu, sedikit kecil. Nah, ketika kita lihat tadi teman-teman, buah yang pertama tadi Ini, kita lihat wah kayak besar. gini. Ini udah mulai kelihatan buahnya. Iya, iya. Ini waktu pengisian buah ini. Ini masih proses pengisian ya Pak, belum Iya. full kan? Belum.
masih lama ini. Ini masih tipe Ini 66 masih usianya sama ini 65 hari. 65 hari. 70 hari lah ini. Waduh. Nah, kita lihat teman-teman. Luasnya lumayan. Jadi 3 hektar ini kira-kira menghabiskan tampang berapa tadi, Pak? Ini 47 kilo. 47 kilo benih ya. Iya, benih. Waduh. Kan yang mau diolah juga. Ini juga, Pak. Iya. Ini kan kemarin kan masih kayak gini semua yang ini. Oh. Mau diolah ini juga. Dengan lahan seluas ini kita pengolahannya memang pakai mesin ya, bukan manual ya, Pak ya. Iya, pakai mesin. Pakai mesin. Ada yang manual, ada yang pakai mesin. Ada yang manual, ada yang pakai mesin. Jadi kita biasanya buat 3 kali pemakaian TOT dulu tanpa olah lahan. 3 kali pemakaian tanpa olah lahan. Iya. Nah, yang keempatnya baru lahannya diolah lagi. Ilmu baru. Lebih kurang 2 tahun ya, Pak ya. Iya. Kalau kita cerna itu sudah lumayan master gitu. Jadi dari segi apa ya, kita pasti akan menemukan kendala dan permasalahan juga ya, Pak ya. Iya. Di sini permasalahannya kemarin ulat gerayak itu yang paling banyak. Ulat gerayak. Iya. Ulat gerayak kalau bahasa Indonesia bahasa apa ya? Yang itu ya, Pak, ulat yang menggulung daun itu Iya. kan. Oh iya Itu iya yang iya. itu. Iya. Habis itu kendalanya udah di atas itu kayak gini nih. Ini hama wereng namanya. Sama wereng. Nah, Jadi yang diserang daun. serang daun sama batang. Nanti buahnya juga Pengaruh. pengaruh ya, Pak ya. Buahnya zaduh. Nah, pengaruh banget. ini yang daun ini udah diserang nih. Ah, udah. Ini wereng. kalau ini udah. Kalau ini pengaruh ulat gerayak itu. Ulat gerayak. Oh iya iya. Ini kalau udah. Jadi yang pengaruh banget itu yang wereng itu. Wereng ya. Nah, werengnya cairan di dalam batang itu dihisap semua. Jadi buahnya jadi nggak ada beratnya kayak gitu. Iya iya iya. Hampa jadinya. Nih, Hmm. ini yang kuning-kuning ini bekas nih. Ya. Nah, kayak gini nih. Ini habis bekas kena wereng ini. Nah, nih. Nih. Bekas wereng. Nah, untuk mengantisipasi atau mengatasinya kita bagaimana caranya, Pak? Ya, udah kelihatan mulai itunya. Ulatnya. Jadi kita harus ituin dulu. Terus kita racun semua ini iya, ulatnya. pestisida. Pestisidanya. Nah, ada juga sih teman-teman yang ini, Pak, yang ngeluh kendala serangan bule. Kalau kita nggak nemuin itu ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah bule nggak ada ya. Jadi bule ini juga salah satu tantangan bagi petani jagung ya, Pak ya. Iya. Nah, itu dari segi hama. Kita lihat ini kan lahannya selain tinggi, ya ladang bukan persawahan, kita pasti akan terkendala juga di pengairan. Iya. Nah, kini saat ini kan musim kemarau. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasi sebelum musim kemarau atau mengantisipasi musim kering ini bagaimana, Pak? Biasanya pengaruh kita baca siklus dulu. Oh, iya. Tapi kalau udah masuk musim musim kemarau kita ada pengairan dari sini. Oh. Dimasukin airnya di sini ya. Seperti semacam irigasi Iya. pakai pompa itu ya, Pak ya. Pakai pompa kita masukin airnya dalam media penye. Nah, di sini kan di Kabupaten 50 Kota umumnya kan terkenal dengan wilayah yang lahan pertaniannya luas ya, Pak ya. Katanya banyak yang lahan tidur. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang lahan tidur ini? Apakah memang saat ini memang banyak lahan yang tertidur atau bagaimana gitu? Iya. Nah, Kayaknya memang saat ini masih banyak di Kabupaten Kota ini banyak lahan yang tidak bisa dimanfaatin. oh, Nah, sebagai generasi muda kita harus bisa menggarap semua lahan-lahan yang kosong ini. Contohnya kayak gini nih. iya iya. Kalau kita lihat sepintas lalu kayaknya lahan-lahan nggak berguna saja ya, Iya. Pak ya. Ah, kayak gini nih kemarin ini lahannya kayak gini semua. Iya. Ini setelah diolah menjadinya kayak gini. Iya iya. Nah, itu adalah salah satu upaya kita membangunkan lahan tidur ini dengan berkebun jagung ya, Pak ya. Iya. Karena selain dari perawatannya tidak seribet yang tanaman lain dan juga ada lagi nih, Pak, pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin banyak sekali generasi muda ataupun para petani yang berinisiatif untuk membangunkan lahan. Tapi ada orang yang sudah berpengalaman juga, kendala yang paling umum dialami petani ini apa sebenarnya, Pak? Apakah dari segi permodalan? Iya. akses? Sebenarnya dari sini kebanyakan pemuda sekarang masalah
kendalanya di modal. Oh iya. Terus inisiatifnya kurang buat itunya. Iya. Untuk bertani ini. Nah, seandainya nih dengan melihat berbagai motivasi banyak sekali petani-petani ternyata yang senior yang sudah sukses, nah akan membangkitkan jiwa muda, generasi muda untuk berwirausaha. Nah, ketika mereka sudah bangkit, nah kendala modal ini apakah peran pemerintah penting tidak gitu? Iya. Karena kalau generasi muda ini modal memang tidak bisa didapat secara mudah karena mereka, Kendalanya di sektor pertanian itu yang jadi kendala, masalah permodalan. Kalau kita mengajukan ke bank misalnya gitu, iya. nah, jadi kita usahanya nggak ada, agak susah juga. Iya. Nah, Bisa jadi kita gali lubang untuk dari lubang ya lubang Pak ya. itu. Karena kita baru memulai dan dengan sistem pinjaman ke bank bisa jadi kita 2 kali jatuh gitu. Iya. Nah, saran Bapak masukannya apa Pak? Kalau di sini saya akan mencoba kerjasama sama ada dengan PS, OPS. dengan yang penyedia pakan ayam itu. Iya. Nah, jadi untuk permodalan pertama dia yang modalin semua, mulai dari pengolahan lahan, bibit, pupuk sampai itunya. Nah, setelah panen hasilnya kita jual ke sana. Cuman kita ngikutin berapa pinjamannya, terus berapa hasilnya nanti. Hasilnya ngikutin pasaran, harga pasaran. Nah, ini sangat menarik nih Pak. Karena salah satu akses permodalan yang kita bisa dapatkan dengan cara ini kan lebih bagus daripada kita pinjaman ke bank. Nah, apakah ini nanti kita pakai anggunan juga atau jaminan biasanya? Tidak. Itu nggak ada anggunan, cuman kepercayaan aja. Kepercayaan dan memang lahan Kita tentunya. jadi mitra dia, cuman lahannya paling enggaknya 1 hektar lah. 1 hektar. Nah, Jadi kita nanti bekerja sama dengan pemilik PS atau pakan ya. Iya. Jadi modal awalnya ditanggung oleh CV itu. Nanti ketika sudah hasil, jadi kita kembalikan lagi berapa yang kita pinjam. iya. Oh, sangat-sangat tertarik, bagus. Jadi memang sejauh ini apakah peran pemerintah atau ya mungkin lebih menjurus ke pertanian ya Pak ya? Iya. Apakah sudah maksimal ya perannya sebagai pemerintahan? Kalau di segi pemerintahan sih kemarin masih ada. Kalau bantuan bibit, bantuan kayak ini wereng kemarin ada penyemprotan massalnya di sini. Ada. Nah, kayak bibitnya juga ada. Akses yang kita dapat dari dinas terkait atau pemerintahan memang pelayanan seperti benih ya Pak ya? Iya. Benih dan pemberantasan hama. Apakah dari segi permodalan belum terrealisasi atau belum ada program dari pemerintahan biasanya Pak? Sampai sekarang belum ada kayaknya ya. Karena generasi muda memang lebih menjurus hausnya di sana. Mungkin tekadnya tinggi tapi permodalan itu. Kalau dipinjam ke bank atau perbankan banyak sekali prosedurnya ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan dengan kita memperluas silaturahmi akses seperti ini, mudah-mudahan ada jalan keluarnya untuk perkembangan pertanian se-kabupaten atau kalau bisa seluruh Indonesia ya Pak ya, seluruh petani se-Indonesia gitu. Karena pertanian ini memang porosnya ekonomi sebenarnya. Bapak setuju tidak Pak? Iya, setuju. Tanpa pertanian ya ekonomi tidak bergerak gitu. Jadi sangat banyak sekali ilmu yang bermanfaat kita dapatkan ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat ketenaran kesuksesan Bapak.